Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Alhamdulillah di pertemuan kelima kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse trigonometri, ya, yang merupakan bagian dari fungsi transenden. Nah, di pertemuan kita kali ini kita juga akan melihat bagaimana suatu fungsi trigonometri ya bisa mendapatkan hasil. Padahal kita ketahui bahwa fungsi trigonometri adalah bukan fungsi satu-satu, ya, tapi dia adalah merupakan fungsi periodik. Nah, seperti apa dan bagaimana untuk mendapatkan inverse-nya? Kita coba lihat di materi perkuliahan kita kali ini. Fungsi periodik atau fungsi yang kemudian secara grafik kita bisa melihat bahwa fungsi tersebut secara grafik memberikan grafik yang terus kemudian berputar, ya. Seperti kita lihat ketika kita bicara tentang gelombang, ya, getaran gelombang, getaran suara dan sebagainya, ya, itu merupakan salah satu bentuk dari atau pegas, ya, kita juga bisa lihat itu juga merupakan bagian dari fungsi periodik. Nah, saja kalau kita melihat secara kasat mata saja, dilihat bahwa dia adalah fungsi periodik, maka kita bisa katakan bahwa fungsi periodik bukanlah fungsi satu-satu. Sehingga berdasarkan teorema yang kita pelajari di pertemuan kedua, kita menyatakan bahwa setiap fungsi periodik bukanlah merupakan fungsi satu-satu. Sehingga implikasinya adalah ketika bukan satu, maka dia tidak memiliki inverse. Nah, tapi bagaimana cara mendapatkan inverse-nya? Ya, sama pun yang kita pelajari, caranya adalah dengan membatasi daerah asalnya. Ya. Jadi dengan membatasi daerah asal, ya, dan kemudian diperoleh suatu fungsi yang satu-satu, sehingga ketika setelah dibatasi, kita yakin bahwa fungsi tersebut adalah fungsi satu-satu, kita bisa memperoleh inverse. Jadi dalam pembatasannya pun, ya tentu kita harus melihat daerah asalnya. Kalau misalnya kita batasi, tapi masih ada terlihat bahwa fungsi tersebut itu tidak satu-satu, ya berarti pembatasannya kurang tepat. Jadi harus dibatasi dengan ruang lingkup daerah asal yang lebih kecil. Nah, misalnya perhatikan grafik Y sama dengan cos X ini. Nah, di sini kita bisa melihat untuk menguji apakah dia merupakan satu-satu, maka kita menggunakan uji garis horizontal. Tarik garis, ya, yang kemudian bisa terlihat di sini. Ada 3 titik yang kemudian kita lihat daerah asalnya berbeda-beda, tapi nilainya sama. Yang pertama titik ini, ya, kemudian yang ini, dan terakhir yang ini. Di sini kita bisa melihat, ya, ada satu, ya, daerah hasil, tapi berasal dari 3 daerah asal yang berbeda-beda. Jadi di sini secara langsung kita bisa melihat dia merupakan suatu fungsi satu-satu. Caranya gimana? Batasi domainnya, ya. Nah, dalam pembatasan domain pun harus memastikan bahwa si grafik tersebut menghasilkan fungsi yang satu-satu. Nah, misalnya kita ambil salah satu daerah asal kita batasi dari 0 sampai 180 derajat Celcius. Nah, jadi kita bisa melihat, ya, seperti turunan, ya, dari bukit turun ke lembah. Nah, ini di sini tidak ada pengulangan lagi, ya, tidak seperti sifat dari grafik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi tersebut menjadi fungsi yang satu karena pembatasan tadi, ya. Sehingga karena sudah dibatasi, ya, daerah asalnya, kita bisa tentukan apa itu. Tapi apa fungsi inverse-nya dan bagaimana cara kita memperolehnya? Ya. Ingat, ya, di pertemuan kedua dibahas ada salah satu teorema yang dia menyatakan bahwa fungsi inverse, ya, grafik dari suatu inverse bisa diperoleh dengan membandingkan grafik dari titik grafik asalnya terhadap garis. Garis apakah itu? Itu garis Y sama dengan X, ya, Y simetrisnya.
Maka kita bisa melihat, misalnya ada suatu garis atau suatu grafik, ini grafik F, maka kita bisa tentukan ya apa grafik inversnya ya, dengan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, jadi yang kita lakukan adalah mencerminkan dengan garis Y sama dengan X. Oke, jadi kita punya grafik Y sama dengan cos X. Ya. Ini kemudian kita tarik satu garis, yaitu garis Y sama dengan X. Ya. Kemudian kita cerminkan setiap titik yang ada pada grafik Y sama dengan cos X terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Ini kita bisa pelajari ini, ya, bagaimana mendapatkannya di materi matriks, ya, ataupun kita bisa menggunakan bantuan software yang memperoleh cerminan dari grafik tersebut. Oke, cerminkan ya setiap titik yang ada pada grafik tersebut. Oke, jadi kita punya misalnya di sini ya titik di sini ya. Nah, kita punya titik 0,1 yang merupakan salah satu anggota dari grafik disebut cos X. Kemudian kita cerminkan diperolehlah titik ini ya. Kemudian ya titik 0,5 ini 0,5 pi ya. Kemudian kita cerminkan pada garis dengan X diperolehlah titik ya ataupun titik di sini ya pi koma negatif 1, kemudian kita cerminkan maka diperoleh negatif 1 pi. Sehingga kita peroleh grafik inverse. Apakah grafik inverse-nya? Maka bentuknya adalah mengikuti secara smooth dari grafik atau titik-titik yang tadi di hasil pencerminan. Nah, ini merupakan pencerminan atau merupakan inverse dari grafik yang tadi ya, Y sama dengan cos X. Nah, grafik ini dinamakan grafik R cos X. Ya. Atau bisa juga disebut sin atau inverse dari cos X. Ya. Dilambangkan juga dengan sin, ya, kemudian negatif 1 X. Nah, mau diingat, negatif 1 di sini bukan pangkat, ya. Seperti yang kita katakan dalam bilangan eksponen, ya. Misalnya A pangkat negatif 1 dengan 1 per A. Ya. Sin negatif 1 di sini nanti dia merupakan kumpulan dari R X. Ya. Itu caranya kemudian kita memperoleh grafik dari. Nah, bisa lebih jelas lagi, di sana ada animasi-animasi yang kemudian kita bisa lihat seperti apa animasi. Nah, ya, misalnya di sini kita lihat cos X, ya, maka inverse-nya adalah R cos X. Ini adalah bentuk asli. Seperti yang tadi. Sin X. Kalau sin X, seperti ini ya. Awalnya misalnya kita batasi ya dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Ya, kita seperti ini. Ataupun tan, kita lihat tan, ya. Kita lihat tan, kita batasi dan akhirnya diperoleh inverse dari tan, ya, seperti ini. Atau yang biasa disebut juga dengan R cos tan. Nah, itu cara bagaimana kita memperoleh grafik di trigonometri, ya, sehingga kita peroleh dengan cara membatasi daerah asalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena fungsi inverse X ya sama dengan Y, maka kita juga bisa menggunakan FY sama dengan X. Maka diperoleh fungsi inverse dari sin X ya sama dengan Y, maka Y sama X. Nah, di sini bukan pangkat ya, tapi di sini hanya simbol untuk menyatakan bahwa inverse dari fungsi sin X. Ya. Tapi di sini ada syarat, yaitu X-nya lebih kecil, harga mutlak lebih kecil dari 1, ya, Y-nya.
dibatasi dari harga mutlak lebih kecil 60 derajat lebih kurang. Ya. Cos atau inverse dari cos X juga dibatasi dengan batasan seperti ini. Ya. Kalau yang tan juga kita batasi dengan batasan seperti ini. Kita bisa lihat bahwa X-nya atau data asalnya dia merupakan bilangan real. Dia hasilnya dia di antara negatif pi per 2 sampai 2. Yang kotangan juga seperti itu. Ya, hampir mirip dengan bentuk dari tan. Nah, bisa juga kita menunjukkan bahwa inverse dari sin X itu sebagai R cos. Ya. Inverse cos tan kotangan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Pelajari bagaimana kemudian kita mendapatkan inverse dari trigonometri. Selanjutnya, bagaimana turunannya? Nah, bagaimana bentuk turunannya? Ini yang kemudian kita akan coba cari tahu bagaimana mendapatkan turunan dari fungsi-fungsi trigonometri atau dari inverse fungsi trigonometri. Ya, kalau di SMA kita mengetahui tentang turunan dari trigonometri, sekarang kita cari tahu bagaimana turunan dari fungsi inverse